One, two, 1, 2, 3, go. katanya berhentilah bermimpi. Asik. Tirulah hidup yang seperti ini, karena yang bisa hidup di negeri ini ya pastinya cuma pegawai negeri. Tak lama datang temanku satu lagi, ia pun ikut menimpali. Tak usah idealis, hiduplah realistis, gaji bulanan, hidupmu aman. Memilih hidup jadi pekerja seni, itu sama saja menyusahkan diri. Kau tidak terkenal dan karya pun tak didengar. Akhirnya ia mulai bersabda. Gimana tuh sabdanya? Susah cari kerja di Indonesia, lamar sini sana tak ada hasilnya. Kuliah lama-lama di Indonesia, ya belum tentu ijazahmu berguna. Oke. Oke teman-teman, Biar Paham Podcast by Fori Creative Space. Di sini di sebelah kanan saya ada Bang CPNS. Bang CPNS ya. Bang Roland. Bang Roland, nama panggungnya itu CPNS, teman-teman. Jadi calon pemusik negeri sipil, bukan calon pegawai negeri sipil. Pertanyaannya simpel, Bang. Ya. Kenapa namanya itu? Apa karena sering ditolak jadi CPNS? Atau gimana, coba cerita ke teman-teman Biar Paham Podcast ini. Dulu selesai album pertama udah direkam kan, mau rilis tentu harus ada namanya kan. Ya. Nah bingung di situ mau pakai nama apa. Dulu zaman ngeband sama teman-teman yang lain tuh namanya kan filosofis semua kan. Okay. Misalnya Zeus kayak gitu kan, atau Mars kayak gitu kan. Terus Zeusnya kakeknya warna putih lagi gitu. Ya, misalnya pokoknya nama-nama yang penuh makna filosofis lah gitu. Ya. Nah kebetulan waktu mikirin nama itu pas demam-demamnya tes CPNS tahun 2019 apa 2020 itu. Apa jadi, ikutan? Enggak, jadi enggak. karena mikirin itu kan pegawai, ya udah ganti aja pemusik gitu. Calon pemusik negeri sipil. Oke. Tapi namanya unik sih. Waktu itu sedang marak-maraknya tes CPNS. Ya betul. Dan mungkin Bang terinspirasi karena melihat dari sana. Ya. Akhirnya namanya calon pemusik negeri sipil. Pegawainya diganti ya. Pegawainya diganti. Tapi jujur, Abang punya cita-cita ingin menjadi pegawai negeri nggak? Enggak Sampai sih. detik ini? Enggak sih. Karena udah sekian tahun tes PNS nggak pernah ikut. Oke. Tapi kita brandingnya di sini bukan pegawai negeri sipil, tapi pemusik negeri sipil. Ya. Oke, teman-teman, kita lanjut nih, Bang. Ya. Sebenarnya Fori penasaran nih dengan background Abang dan kemahiran Abang tadi bernyanyi dan bermain gitar. Abang tuh menurut saya nih, karena saya lama di luar, saya lama di Bandung, hampir mirip dengan Jason Ramti, hampir mirip dengan Pidi Baik. Arah-arah karya Abang tuh bisa dibilang lagu kiri. Lagu kiri itu kayak apa ya? Lebih ke kritikan pedas terhadap kebijakan-kebijakan yang ada, dan menurut saya bagus itu. Nah, memang di konsep seperti itukah atau bagaimana, Bang? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman. Lebih ke curhat sih sebenarnya. Curhat. Sabda teman ini sendiri kan dari teman-teman dekat yang udah lulus jadi betul-betul jadi PNS gitu ya. Jadi datang ke rumah. Biasanya rutinitas PNS kan gitu, apel pagi. Habis itu dia ke rumah. Oke. Yuk sarapan bareng yuk gitu ya. Diajakin. Terus sama nimbrung nih. Nimbrung. Ikut mereka makan. Nah di situ dihajar. Oke, terus dia bersabda. Iya. Ini curhatannya. Iya. Mending kerja gitu ya. Oke. Mereka, pandangan mereka tuh beberapa teman tuh bilang yang ngajak makan tadi tuh nggak usah idealis, nggak bakal bisa hidup jadi musisi gitu. Nah gitu, hadir sabda temannya. Oke. Tapi memang kalau musisi-musisi yang saya pernah undang di podcast yang dulu sempat juga di radio, mereka tuh berkarya berdasarkan kegelisahan dan curhatan gitu ya. Curhatan. Dan
beberapa karya abang yang saya dengar, yang favorit tuh ini. Kalau saya pribadi ya, ini ngena banget bang, ngena banget nih. Oke, CPNS yang Apa dulu? berjuang. Tes PNS nggak lulus gitu, nggak Tes terima. PNS nggak lulus. Oh gitu. Tes PNS nggak lulus dan memang ditakdirkan menjadi founder dari For Creative Space. Punya jalan sendiri ya. Ya, membuat media kreatif sendiri bang, perusahaan sendiri gitu. Tapi nggak apa-apa, nggak tahu nanti ke depan ikut tes lagi. Iya. Ya kita nggak tahu ya nasib orang. Iya. Dan mana tahu bang, sekarang dengar-dengar bang jadi dosen juga ya. dosen. Ini kita spill teman-teman, abang ini multi talent dan bisa dibilang pemusik, manggung di sana sini, jobnya banyak. Terus juga dosen, penulis juga nggak? Nulis buku 1 baru. Apa tuh? Kesenian berjanji, kesenian tradisi yang ada di Painan. Kesenian tradisi yang ada di Painan. Ya. Kenapa harus Painan, bang? Dulu bercita-cita ingin jadi budayawan. Asik. Pengen melestarikan kesenian yang ada. Oke, tapi sebelum itu, abang asli Padang. Painan. Oh di Painan. Painan. Oh oke. Makanya tadi ingin menjadi budayawan di Painan. Itu pura-puranya. Oh pura-pura. Pengennya jadi manusia yang berguna aja. Manusia yang berguna ya. Oh, ada tuh lagu apa ya yang ada? Jadi berguna. Jadi berguna ya. Saya dengar juga tuh, tapi belum hafal. Tapi yang menarik menurut saya ini ada teman-teman nampol banget nih buat yang PNS yang ada di seluruh Indonesia. Tapi saya nggak membenci PNS ya. Nggak membenci ya. Nggak. Oke, nggak apa-apa. Itu kan curahan dari abang. Ya. Dan ini pun juga asal mulanya kan dari tongkrongan tadi. Tongkrongan ngajak sarapan, terus dia bersabda, akhirnya terbitlah lagu ini. Itu kan sabda teman ini kan kata-kata teman itu semua itu. Iya. Jadi lagu udah. Jadi lagu ya. Oke. Oke, lanjut bang. Bang mau nanya, abang memang bercita-cita ingin menjadi pemusik. Dulunya memang udah punya keahlian musik kah? Dulu sangat amat nafsu. Sangat amat nafsu. Nafsu birahi tinggi itu terhadap musik ya. Pengen punya band. Di situ saya jadi drummer. Kalau bisa band. Tunggu. Drummer nih. Drummer. Tapi jago main gitar. Enggak juga jago. Sebenarnya cuma bisa main gitar, bisa main drum udah. Oke. Cuma bisa aja. Di luar sana di Padang ini sendiri banyak yang lebih jago main gitarnya gini-gini kan. Jago gini. Oke. Tapi bang vokalnya juga bagus bang. Ya enggak kayak penyanyi kebanyakan yang pakai teknik, pakai apa ya, nyanyi sesuka hati aja. Nyanyi sesuka hati dan juga pesannya tersampaikan. Kalau menurut saya yang saya rasain, mungkin teman-teman ngerasain juga tadi ketika mendengarkan lagu Sabda Teman. Oke. Jadi abang punya skill dan punya keinginan untuk menjadi pemusik dulu. Nah, yang mengkuasai gitar dan juga drum, sama vokal ya solo ya. Iya. Solo. Oke. Kenapa tiba-tiba jadi dosen? Oh, jadi dosen itu apa ya? Sebuah belum jadi dosen. Belum waktu itu belum. Sekarang pun belum jadi dosen. Sebenarnya dosen itu kan ada 2 macam tuh, dosen legal dan dosen ilegal. Nah ya posisi saya sekarang dosen ilegal. Menarik jadi judul nanti. Iya, dosen ilegal ya. Dosen ilegal yang apa? Jadi seniman nggak? Iya, dosen ilegal yang menjadi seniman. Yang membuat karya. Ya, berkarya. Oke. Dosen ilegal yang berkarya. Oke. Nah, sebelumnya mau nanya, berhasrat ingin menjadi pemusik. Tahu-taunya sekarang membuat solo seni. Sebelumnya kan abang drummer nih. Iya. Ada tandem nggak? Dulu punya band nggak? Banyak. Banyak. Band dulu kan festival ya. Oh. Festival band apa segala macam. Ya. Hanya ya, bubar. Oke. Bubar, bikin lagi, bubar. Ya udah sendiri aja. Sekarang sendiri. Ya nggak mungkin kalau main drum itu kan maksudnya cuman ketukan drum aja yang didengar, ngapain? Nggak bisa diupload Spotify solo-solo. Nggak kepikiran sampai ke situ. Apa karena keresahan abang juga yang dulunya kan tandem nih, tandem bareng teman-teman, ngeband, terus akhirnya karena tidak satu visi lagi, abang memutuskan untuk solo ya? Si kampret itu meninggalkan saya. Hidup saya kan penuh dengan penderitaan.
Kami membangun rumah band. Habis itu ditinggalin gitu. Bikin dari nol lagi rumah band itu, udah jalan, ditinggalin lagi. Daripada bangun sama orang lain, mending bangun diri sendiri gitu ya. Nah gitu. Udah berapa band nih Bang? Wah banyak. Boleh di-spill nggak sih bandnya? Nggak usah lah ya? Nggak apa-apa? Nggak juga tahu. Nggak juga tahu. Apa pokoknya dulu festival lah, ikut festival segala macam. Oke. Terakhir tuh ada tuh yang materi perpanjangan tangannya CPNS itu ya, yang di Jakarta kemarin. Namanya Cilpa. Nah, itu band juga tuh konsepnya. Cuman lagu-lagu di Cilpa itu rata-rata kebanyakan saya yang nulis ya, saya transformasikan ke CPNS gitu. Ini label bukan? Enggak ya? Masih indie juga? Ya produksi ya bareng-bareng lah sama teman-teman yang lain gitu. Di Jakarta ya waktu itu ya? Di Jakarta. Oke, berarti nih perlu kita runut dulu nih. Ya. Abang dulu kuliah di sini? Dulu kuliah di Padang. Di Padang. Ya. Terus merantau ke Jakarta? Ke Jogja. Ke Jogja dulu. Jurusan? Jurusan seni musik. Berarti S1-nya di sini, ya. Di Sumatera Barat. Ya. S2-nya di Jogja. S2-nya di Jogja, jurusan seni juga. Ya. Sendra Tasik ya? Sendra Tasik di sini. Kalau di Jogja itu Sumatera Barat, pendidikan seni namanya. Oh, pendidikan. Pasca sarjana pendidikan seni. Oke. Kampus UNY. Boleh sebut merek? Nggak apa-apa. Kalau di sini kan UNP, situ UNY. Di sana UNY. Universitas Negeri YouTube. Oke. Universitas Negeri Yogyakarta ya. Oke. Nah, selesai nih. Biasanya kalau S2 tuh 2 tahun ya. 2 tahun kelar. 2 tahun kelar, cuman saya kayaknya 4 tahun apa 5 tahun. Oke. Kelamaan ya. Karena keasikan bermusik. Iya, habis kuliah cari duit malamnya di musik gitu. Di kafe mana aja tuh di Jogja, Bang? Banyak. Di kafe, kedai kopi kayak gitu. Oke, nimbrung sama teman? Ya. Main drum? Masih main drum waktu itu ya? Belum ada kepikiran ke sini? Pikiran nyanyi itu pas Covid balik lagi ke Painan. Nah bingung tuh. Kafe tutup, bahkan wedding pernikahan pun nggak ada yang pakai musik kan. Wah nggak hidup nih. Ya udah record, dibantu sama teman-teman di Painan juga waktu itu. Jadilah CPNS. Ya. Jadilah CPNS. Tapi sebelum itu balik lagi Bang. Abang ke Jakarta mengadu nasib sebagai pemusik. Oh enggak, waktu itu tamat dari Jogja, kebetulan 3 orang teman itu udah stay di Jakarta. Nyusurin ke situ. Kami mencoba untuk komitmen lagi, bikin band yuk, ayo. Susun materi, record. Habis record, bubar. Udah berapa lagu Bang? Di Cilpa dulu kalau nggak salah 5 lagu. 5 lagu bubar. Ih sayang banget. Nah yang di Cilpa itu ada 1 lagu yang Narasangsa, itu yang saya bawa lagi ke CPNS. Sok-sok bahasa Inggris. Padahal bahasa Indonesia ini tah papar disebutnya ya. Semerang kena aja ada. Tah papar disebutnya ya. Sekerat ulat sekerat belut ya. Oke. Tapi menurut Fori menarik Bang, karena namanya itu nggak tahu lah ya. Fori pun juga membuat YouTube ini. Namanya kan nama pribadi personal nih, Fori Creative Space, ruang kreatif dari seorang Fori untuk berkarya di digital platform lah ya. Nah, Abang pun juga membuat namanya calon pemusik negeri sipil. Nggak ada nama-nama daerahnya, tapi kita mengangkat nama daerah, Bang. Kalau saya Fori Creative Space, namanya tuh nggak ada unsur kekerinciannya. Saya kan orang Kerinci teman-teman. Kalau Abang calon pemusik negeri sipil tuh nggak ada keminang-minangnya. Tapi kita yang saya dengar ya, tadi Abang membawa aransemen jadul Sumatera Barat dituangkan dalam sebuah karya, dalam lagu ya. Kalau saya mengangkat isu-isu kedaerahan di channel YouTube. Nah, menurut saya menarik Bang, kalau seandainya nanti kita keluar, nggak jadi soal ya? Nggak jadi soal. Abang bisa ngangkat, misalkan Abang ke Bandung nih, karena saya juga lama di Bandung. Abang bisa ngangkat aransemen Sunda. Atau tadi malam itu India tuh. Di Steva kan? Oh ya, India. Mungkin kita spill di sini. Saya ketemu sama Bang Roland itu di Steva, kita promosiin nggak apa-apa. Tadi malam ya? Tadi malam kita seru-seruan
khotbah budaya. Iya. Dan abang nampil di situ ya, Iya. sama tenaga honorer. Tenaga honor dari Perindapan tuh. India. Oke, menarik teman-teman. Kita lanjut ya bang. Oke. Nah, abang sekarang sudah membuat lagu. Ya. Berapa lagu bang? 3 album, Sejauh 1 ini? EP. EP itu apa? EP itu singkatan dari extended play. Sebenarnya secara teknik saya nggak paham betul. Tapi ada yang bilang satu lagu EP gitu kan, 2 lagu EP, 3 lagu EP, bahkan 5 lagu itu EP, mini album atau apalah gitu kan. Oh, mini Cuman nggak album. ngerti juga sih. Daripada nggak ngerti, mending upload gitu kan. Iya. Kan bebas mau ngasih apa album oke. Oke. Ini bang, di antara 29 30 ya, bisa dibilang 30-an, 3 album dan 3 extended tadi ya. 3 EP. Extended play ya, Extended EP. play ya, EP tadi. Tanggap 30 nih. 30. Nah, sebutin ke teman-teman biar Farm Podcast di sini 5 yang menurut abang nih puas banget berkarya. Jadi berguna, terbanglah Garuda, sabda teman. Kok jadi lupa ya? Yang tadi malam apa ya? Jus tomat. Always by my side. Oke, bentar teman-teman. Coba satu dulu. Yang Jadi pertama, berguna. oke, apa tadi? Jadi berguna. Jadi berguna. Ya. Yang kedua, Terbanglah Garuda. terbanglah Garuda. Mm. Oke. Sabda teman. Sabda teman. Dengan falsafah. Dengan falsafah. Jus tomat. Jus tomat. Jus tomat. Oke, 5 ya. 5. Ya kan yang dimintanya 5 gitu. Nah, ada 3 album. 3 album. Ada 3 album. Album yang pertama itu ceritanya tentang apa? Oke, kita lanjut teman-teman. Mulai lagi tadi di awal ya, abang bercerita sosok idealis yang awalnya main drum Ya. ya. Tiba-tiba abang berkarya main gitar. Apaan sosok ini ya? Sosok bisa main gitar. Ngambil lahan orang lain ya gitu. Ya ngambil lahan orang lain kan. Dulu juga saya sempat ketemu Ariel waktu itu. Dia pun awalnya basis bang. Ya, real ya. Sama kayak Krisye ya kan? Krisye juga Iya, basis dulu. awalnya basis bang. Basis. Sampai akhirnya dia membuat apa ya? Semacam band. Peter Pan. Waktu itu. Dia main vokal. Nyanyi di situ. Iya, dan juga pada awalnya si Ariel juga nggak pede. Awalnya. Ya, yang penting menurut saya percaya diri aja sih. Iya. Ya kan bang? Iya sih, nggak perlu dengar apa kata kampret. Enggak, teman-teman maksudnya. Iya, ambil yang baiknya, buang yang buruk gitu. Ambil yang baik, buang yang buruk ya. Kok masih caci maki ya? Ya bercanda gitu ya. Kalau lagu-lagu bang semuanya cuci maki. Lebih ke mencaci maki diri sendiri sih. Nggak mencaci orang lain. Nggak mencaci orang lain ya. Iya. Oke, yang pertama tadi tentang keresahan. Ya. Album kedua Masih cerita itu tuh. masih cerita itu tuh. Ada perjalanan di situ. Awal mula dari Painan ke Padang, dari Padang ke Sabda Teman ke Jogja, dari Jogja ke Jakarta, Jakarta ke kembali lagi ke Painan, Bungo selanjutnya. Oke. Jadi judul lagunya tuh kayak gitu, awal mula Painan, Padang, emang gitu nama-nama kota kayak travel gitu. Yang ketiga. Album ketiga. Nah, album ketiga ini berbahasa Inggris semua dengan pronunciation saya yang hancur. Ya bahasa Inggris semua. 10 lagu, 1 instrumental. Berbahasa Inggris. Sok-sokan. Pengennya go internasional. Tapi nggak apa-apa, itu cita-cita. Cita-cita teman-teman. Dan lagian juga ada satu lagu yang menurut saya menarik bang. Yang mungkin kita akan bahas di sini. Ya. Aku nggak tahu lagunya itu apa. Nanti abang spill aja. Spill aja judulnya. Jadi pembahasannya tentang sistem pendidikan kita. Oh, itu terakhir itu, di EP terakhir itu. Ya. Osteoporosis Pop. Judul lagunya Bisnis Industri berarti. Nah, bisnis industri ya. Tadi saya dengar pembahasannya tentang sistem pendidikan. Menurut abang nih, semeresahkan itu kah? Saya termasuk salah satu korban dari sistem pendidikan karena gaji yang nggak jelas,
diberikan tugas yang administrasi yang bukan kerjaan saya sebenarnya tuh. Menurut saya kerjaan guru tuh yang ngajar udah. Ya. Tapi curhatan dari teman-teman guru yang lain, nah, yang honorer, yang kontrak apa segala macam itu ya disibukkan dengan administrasi yang nggak jelas, ngajar gaji pun keluar per sekian bulan gitu kan. Menterinya kampret. Maksudnya menterinya yang dulu. Yang dulu. Kalau yang sekarang gimana? Oh, sekarang bagus. Sekarang bagus ya. Gaji dikeluarkan tepat waktu. Oke, terus Guru lagi disebutkan lagi dengan administrasi. Oke. Guru itu emang sibuk ngajar. Dan kabarnya kata Prabowo, presiden kita yang baru, gaji bakal dinaikkan 2 juta apa berapa juta? ya, Kalau nggak salah. beberapa persen lah ya. Itu bagus. Bagus ya. Kalau jadi. Kalau tidak, Kampret. Oke. Kita lanjut Bang. Itu keresahan Abang tentang sistem pendidikan. Iya, keresahan bersama lah. Jadi waktu itu nongkrong duduk begini juga dengan beberapa teman yang kebanyakan dari mereka tuh guru. Aku gini loh, gajiku dipotong gitu. Gajiku sekian persen, nggak keluar apa segala macam. Belum lagi yang ditugaskan apa ya, curhatan itu ditugaskan keluar. Ya. Sebenarnya ada dananya, Ya. tapi ujung-ujungnya pergi sendiri pulang kosong gitu. Apa bawa anak murid apa lomba saya lupa, itu kan udah lama juga itu. Nah itu. Oke. Ya, tentang curhatan, balik Ya. lagi keresahan. Terus ada lagi nih, kita cerita lagu aja ya, nggak apa-apa ya. Iya. Tentang hidup sebagai pemusik itu tidak bisa mensejahterakan diri sendiri. Lebih baik PNS nih, sabda teman. Itu kan katanya yang teman saya itu. Ya, katanya teman Ya. saya. Tapi menurut Abang gimana nih sejauh ini selama Abang bermusik, berkecimpung di dunia industri musik sampai dengan saat ini? Ya, sejahtera itu banyak hal itu. Bisa main ditonton orang banyak itu udah sejahtera. Karena kita punya kepuasan batin terhadap orang-orang yang menonton kan. Ya. Punya lagu, rekaman, rilis didengar orang banyak, itu kepuasan batin tersendiri itu udah sejahtera secara perform dan pengkaryaan. Tapi untuk kelangsungan hidup kayaknya belum gitu. Karena reguler dibayar 200.000 gitu kan. Oke. Menurut saya pribadi ya, nanti saya dihujat lagi sama. Nggak apa-apa. Maksudnya itu belum. Ini jadi tamparan untuk kita semua bahwa pemusik reguler ya. Iya. Saya mewakili pemusik reguler. Saya juga reguler. Ya, Bang reguler juga. Iya, kadang-kadang. Pria panggilan kalau ada yang minta, bantuin dong. Oh, oke siap. Gitu. Oke, siap ya. Kalau enggak ya kosong gitu. Ya, biasanya dikasih apa tuh? Apanya? Honornya 200.000. 200.000. Jadi dari setahu saya 2000 berapa? 2008 apa 2000 berapa? Pokoknya dari 2010 mungkin ya. Dari 2010 itu kayaknya udah dibayar 200.000. Dari 2010 sekarang 2024. Masih dengan bayaran yang sama. Yang ganti itu cuma nominal angka di setiap tahun. Tapi nominal uang rupiah untuk kehidupan teman-teman musisi yang reguler kayaknya mentok-mentok di situ aja. Oke. Nggak banyak yang menakarkan diri saya harusnya 500.000 atau 700.000 atau berapa gitu atau 1 juta gitu. Nggak banyak. Nggak banyak ya. Tapi menurut Abang nih, apa yang salah di sini Bang? Menurut pendapat Abang aja. Karena Puri penasaran juga nih Bang, kenapa bisa budgetnya rata tuh segitu? Dibilang nggak kompak juga enggak gitu. Soalnya misalkan kita berdua nih. Iya. Kita musisi reguler dan kita kompak dengan standar kita yang sama, katakanlah 1 juta mungkin. Nah, jangan ada dusta di antara kita gitu. Tapi di satu sisi saya yang belum berkeluarga dengan duit 1 juta nggak apa-apa. Sementara Kori yang sudah berkeluarga, kebutuhan anak banyak, nggak cocok lagi tuh. Masih belum nggak misalnya misal ya. Tapi daripada nggak dapat duit, ya udah gitu. Daripada nggak dapat duit, ya udah lagi main aja, yang penting dapat duit gitu kan. Buat beli susu anak, popok dan segala macam gitu. Iya. Mungkin ada beberapa musisi yang idealisnya masih ada, pengen menentang, yaudah dinaikin dong budgetnya gitu ya. Kayaknya sistem sih.
harus bikin apa ya, persatuan kah mungkin atau komunitas. Jadi di situ ada kelas-kelasnya lah. Kelas reguler yang awal bayarannya misalnya 200.000. Ya udah segitu aja dulu. Dengan kualitas yang kayak A gitu. Ya, ya, ya. Nanti naik level udah sekian tahun Fori kan, naik ke kelas B. Dari 200.000 ke 500 katakanlah gitu. Nah, kayaknya sistem yang begitu kayaknya belum punya. Oke. Tapi walaupun sistem begitu belum ada, ya reguler tetap jalan, teman-teman tetap menjalani hidup. Ya mau gimana lagi kan? Kadang kita nggak tahu ya, kehidupan dari seseorang itu kan untuk berlangsungnya hidup seseorang itu dari ini berdarah-darah itu, dari berdarah-darah ya. Tapi kalau menurut Puri Bang, musisi udah beken nih. Ya. Punya karya. Ya. Terus manggung di regular. Pasti ada rasa gue ini punya karya loh. Iya. Punya karya, masa harganya segitu doang? Iya nggak sih? Betul. Karena kalau reguler kita bawain lagu orang kan. Kalau reguler dibayar 200.000 oke aja. Oke aja. Karena karya orang lain. Iya. Tapi kalau kita misalkan kita punya karya sendiri gimana tuh menurut Abang? Ya minimal nggak worth it. Nggak worth it kan? Minimal kalau udah punya karya sendiri 3 lagu 1 juta lah. 3 lagu 1 juta ya? Lagu sendiri maksudnya. Lagu sendiri ya? Ya gitu. Oke, berarti Abang ada 30 lagu berarti 30 juta. Gitu ya. Dalam berapa jam? 3 jam gitu. 3 jam ya. Aminin dulu Bang. Oke. Mungkin ya. Iya. Tapi gini Bang, saya tuh kritis terhadap hal-hal yang seperti ini. Demi kelangsungan orang-orang musisi yang memiliki karya. Kalau seandainya mereka punya karya, budgetnya dilebihin dong untuk kafe gitu kan. Iya, soalnya atau di mana-mana pun lah. Yang dibayar bukan orangnya tapi hasil pemikiran orang itu tersebut. Tadi kan karyanya yang dibayar, karyanya. Dan sekarang Bang punya 30 karya. Pertanyaannya, udah pernah manggung paling gede tuh di mana Bang? Untuk yang masih skop itu sih, masih skop Sumbar kayaknya. Masih skop Sumbar ya. Tapi lagu Abang unik loh menurut saya ya. Iya, lagu unik kan. Sayang aja orang-orang di luar sana IO tidak melihat pemusik negeri sipil manggung gitu kan dengan karya orisinil dari seorang Bang Roland gitu. Karena masih apa ya, nggak ada yang salah sebenarnya. Tapi rata-rata untuk katakanlah kata jual itu kan ya harus menjual kesedihan, kegalauan, cinta, jatuh cinta kayak gitu. Nggak ada yang salah juga di situ. Nah kebetulan saya nulis lagu nggak ada satupun yang konteksnya cinta-cintaan, jatuh cinta, nggak ada. Patah hati pun gara-gara wanita, patah hati ditinggal mati orang tua, nggak gitu. Jadi sabda teman kalau cewek atau katakanlah 2 orang yang baru pacaran kayaknya nggak cocok deh gitu. Soalnya orang yang baru pacaran tuh dengar lagunya yang sama gitu. Aku mencintaimu, merindukanmu, nah kayak gitu. Ini yang didengarnya memaki-maki pemerintah, yang ngapain gitu kan, nggak ada hubungannya dengan percintaan mereka, nah gitu. Tapi memang harus dikritik Bang. Dalam konteks maki-maki tadi ya, maki-maki bukan maki-maki yang cecar gitu kan, tapi kita mengkritik dalam sebuah karya. Dan ini menurut saya sangat-sangat bagus untuk kelangsungan demokrasi kita di Indonesia. Saya nggak mencoba mengkritik, cuma curhat aja. Kebetulan di lingkungan saya terjadinya begitu, ya udah. Gitu. Nah, mau nanya Bang, Bang kan berkarya, masuk ke digital platform nggak? Masuk. Kemana aja tuh? Ke Spotify, ke mana lagi tuh? Pokoknya segala-gala yang digital lah. Itu CPNS ini sebenarnya nggak serius gitu. Bener nggak serius, karena dulu pulang dari Jakarta, Jogja dulu kan, dari Jogja ke Jakarta. Jakarta itu pulang 2019 sekitar Februari apa Maret gitu. Mulai itu di TV, mulai video orang berjatuhan satu-satu kan. Ini apa nih, kayak film tapi nggak film, ternyata COVID. Ya udah rekam. Karena job sepi kan, job cafe nggak ada, job reguler apalagi, wedding pernikahan semuanya tutup gitu. Rekam, habis rekam ya udah diminta sama Bang Cimay kalau nggak salah dulu tuh data WAV dari album pertama, kirim lah kan, nggak ada punya ekspektasi apa-apa, diminta ya dikasih.
Selang 3 atau 5 hari habis itu di WA lagi Lan, udah keluar Lan CPNS di Spotify. Spotify apaan gitu? Nggak tahu kan? Jadi abang beneran nggak tahu sama sekali. Sebelumnya belum, karena Kudet gitu. ya karena mentok YouTube kan. Apa-apa dulu YouTube, apa-apa dulu YouTube gitu. Habis itu Masih belum tahu Spotify. belum, akhirnya download Play Store kan Spotify. Ada. Kok ada calon pemusik negeri sipil? Ternyata yang upload Bang Cimai. Dijebak begitu sampai sekarang udah. Oke, udah menghasilkan di sana. Beberapa teman-teman dekat sih udah pada ini. Coba dicek gitu. Karena udah katanya pendengarnya udah banyak, lumayan lah katanya. Ya lumayan, maksudnya udah ada, sebenarnya udah ada ya. Cuman kagak ngerti cara ngeceknya biji mane, belibet. Dan lagi yang gini juga bang, balik lagi ke awal, nama CPNS tadi ya. Ya. Ini terinspirasinya abang sendiri kah atau ada teman-teman yang lain? Sendiri. Dari awal sendiri. Dari awal sendiri. Jadi nggak mau lagi menggunakan nama-nama yang punya mana filosofi. Wah, kalau pakai nama ini artinya hidup abadi gitu. Kita akan berkarya selama mati aja lah gitu. Dari namanya udah bercanda kan, calon pemusik negeri sipil ya. Udah bercandanya terus gitu. Tapi aneh bang, paradoksnya gini. Sesuatu yang bercanda-bercanda tuh menghasilkan. Gue bercanda di sini bang. Di podcast ini awalnya memang buat berkarya. Dia taunya ngasilin di sini. Gimana tuh? Untuk yang punya hasil udah, yang belum masih dibercandain Tuhan tuh. Emang Oke, keren ya. Oke, balik lagi bang. Kita tadi sudah membahas tentang karya-karya bang. Ya. Kita sudah membahas juga tentang keresahan yang terjadi di musisi-musisi jalanan lah, bisa dibilang musisi kafe, musisi apapun itu. Teman-teman kita. Teman-teman kita lah ya. Nah, next project kan abang gimana nih? Untuk ke depan? Ke depan mau bikin apa lagi nih? Album lagi. 9 lagu. 10. Yang ini 10 lagu. Tema tentang apa? Bisa di-spill nggak ke teman-teman? Atau temanya masih dulu? belum bisa move on. Belum bisa move on dari ditinggal oleh orang yang dicintai. Orang tua tadi ya? Iya, orang tua, bapak. Oke. Berbahasa Indonesia, nggak bahasa Inggris lagi. Karena saya kapok berbahasa Inggris. Karena lidah saya lidah rendang. Pas nyanyi lagu bahasa Inggris sih kayaknya bule yang denger nih, ini ngomong apa sih gitu. Ngomong apa gue gitu. Jawa, bukan bule. Jawa. Ada Jawa bule. Oke, teman-teman balik lagi. Intermezzo sedikit ya. Karena ada kesalahan teknis. iklan ya. By the way bang, mau nanya, ini ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita tutup di sini. Pernah nggak sih bang ngerasain pasar dari bisnis industri musik ini? Kita tahu lagunya tentang cinta-cinta, ya kan? Nah, abang ini masuk ke paham kiri nih, pembahasan tentang kritik kebijakan. Lebih ke pendidikan lah ya. Ya, ke lagu khas pendidikan. Nah, menurut abang pasarnya masuk nggak sih saat ini? Nah itu dia, karena apa ya? Karena abang nggak peduli dengan pasar kah? Berkarya aja? Atau iya betul. Oh oke. Berkarya aja. Kayaknya momen. Karena beberapa teman yang bantu album sekarang, saya juga udah dengerin ke beberapa teman-teman dekat. Ini lebih komersil katanya mereka. Tapi menurut saya komersil ini, cuman bukan yang ini yang mau rilis ini, yang mau rilis, album yang terbaru. Karena bicara cinta, penasaran. bicara cinta di situ, tapi bisa ke lawan jenis gitu, bisa ke, ya walaupun ceritanya tentang pengalaman pribadi terhadap orang tua kan, nah kayak gitu. Ada unsur-unsur komersil dan pop kayak gitu kata teman-teman dekat sih. Ya udah gitu. Semoga aja ya. Iya, semoga bisa naik ya, semoga meleduk dan bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, mimpi ke depan apa lagi bang? Selain album dari abang sendiri? Apa ya? Nggak ada. Kayaknya cuman fokus berkarya, jadi dosen. Rilis album ini yang mau direkam ini rilis. Ya, garap album lagi. Garap lagi. Garap terus. Saya punya utang terhadap diri sendiri itu yang buku. Oh, buku kan baru 1 tuh. Iya. Nggak laku karena nggak jual novel cinta-cintaan kan.
tentang tentang kebudayaan ya. Ya terserah, saya pengen nulis lagi, bebas mau nulis apa, novel jadi, kebudayaan pun jadi juga, cerita konyol nggak jelas pun jadi juga, kayak khotbah Om Gus Ziki tadi malam. Yang semalam ya, yang semalam ya. Jadi balik lagi Bang. Ya. Kita tahu kalau musisi itu ya, bikin lagu, bikin album, rilis, manggung sana sini, tour. Abang ada keinginan untuk tour? Punya keinginan. Mimpi. Tapi tour tuh harus kerja sama brand kayaknya kan, kontrak apa segala macam. Kalau tour mandiri bisa-bisa aja kalau punya modal. Nah, modal sekarang nggak punya kan? Modalnya tipis-tipis ya? Iya, karena kita harus bayar venue, bayar IO, videographer segala macam, promosi gitu. Iya. Belum punya duit ke situ gitu. Daripada duitnya ke situ tour, mending ke album aja terus ya. Oke, saya tunjuk aja brandnya ya. Buat teman-teman nih yang menonton sini, brand-brand apapun itu, bantu abang yang di sebelah kanan saya ini pas dibantu pemusik negeri sipil untuk bisa mengadakan tour. Karena lagunya hampir ya realistis menurut saya. Iya, selera, tergantung selera orang juga. Mungkin pas Fori mendengarnya tuh suka gitu, tapi nggak semua orang menyukai kan gitu. Sama kayak lagu-lagu lain kan, genre Melayu apa segala macam, nggak semua orang suka, tapi ada juga yang suka gitu. Iya. Nggak bisa dipaksain. Nah, semoga nanti di album yang baru-baru ini, semoga aja teman-teman yang ada di Indonesia menyukainya. Nah, terakhir, khusus untuk masyarakat yang ingin bercita-cita sebagai musisi, apa nih tips dari abang untuk ya teman-teman yang menonton, musisi-musisi baru atau yang bercita-cita sebagai musisi aja deh, agar bisa berkarya dan terus menggaungkan talent yang mereka punya. Kalau reguler ya ngulik yang banyak, ngulik lagu apa aja, lagu 70-an, 80-an, 90-an, 2000-an, lagu-lagu yang sekarang. Semuanya dibabat. Kalau nah itu nanti bakal terpengaruh tuh dengan banyaknya perbendaraan lagu-lagu. Otomatis pengetahuan chordnya banyak, pengetahuan kata-katanya banyak, pemahaman lagunya pun lebih banyak lagi kan. Nah dari situ mungkin jenjang berikutnya bisa nulis lagu sendiri. Dicomot dari lagu band A ini galau gitu macam, bisa lah dicomot kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang pemula, yang pertama tuh ngulik semua yang lagu banyak ya, ngulik yang rajin. Mau itu band-band lagu-lagu 70-an, 80-an, 90-an, all genre. Semuanya dibabat. Terus nanti bakal ngerucut tuh. Ya. Kita senangnya di mana dan pasarnya ada apa enggak, marketnya ada apa enggak gitu ya, Bang. Iya. Dan sekarang menurut saya Abang punya market di sektor yang berbeda, lebih ke edukasi dan pendidikan ya. Lagu-lagu yang Bang buat ya. Yang Bang buat. Tapi nggak tahu nanti di album, saya belum mendengar album yang terbaru. Kapan nih, tanggal berapa? Tanggalnya belum dapat. Agendanya sih pengennya Januari atau Februari tahun besok. Lagunya udah ada? Lagunya udah direcord. Udah direcord, tinggal 2 lagi. Tinggal dua lagi. Oke teman-teman, sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Satu lagu khusus untuk penutup buat teman-teman nih, Biar Fun Podcast by Fori Creative Space. Yang menonton, lagunya apa, Bang? Jadi berguna. Oke, coba. Manusia harusnya berguna untuk manusia lainnya. Tapi sayang, 1000 kali sayang, banyak manusia belum jadi manusia. Manusia yang belum jadi manusia. Oke. Thank you teman-teman sudah menonton. Dadah.